Tidak ada manusia yang tidak pernah terluka dalam hidupnya, tidak ada manusia yang tidak pernah sedih. Semuanya pernah merasakan dengan penyebab yang berbeda di masing-masing orangnya, termasuk juga kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Love semuanya? Gimana kabar kamu hari ini? Gimana, udah sering ngobrol belum sama dirinya? Untuk yang udah sering, udah mulai, sip, lanjutkan untuk lebih kenal sama diri sendiri, sehingga lebih tahu perasaan aku ini gimana ya, dan gimana mengatasinya. Terus lebih bisa enjoy kehidupan masing-masing. Dan untuk yang belum melakukan, ayo coba dilakukan mulai sekarang. Kalau nggak mulai sekarang, mau kapan lagi? Oke, jadi di episode ketiga Love Yourself Special Edition kali ini, cara mencintai diri sendiri yang ketiga adalah dengan cara menerima luka yang kamu rasakan, menerima luka yang kamu punya pada saat ini, atau luka dari masa lalu yang masih ada. Menerima dalam ini bukan berarti berdiam diri dan tidak ngapa-ngapain, bukan berarti tidak berusaha untuk mengatasi, tapi menerima itu adalah dengan cara mengakui kalau saat ini sedang terluka dan sedang berusaha untuk mengatasinya. Karena kalau kita tidak sadar kalau kita sedang sakit, kita akan pergi dokter kan gitu ya. Sebelum kita berangkat ke dokter, kita ngerasa ada yang salah dulu sama diri kita, sehingga ada keputusan untuk berangkat berobat seperti itu. Menjadi selalu positif dengan menyangkal luka yang dirasakan itu tidak baik. Dalam hal ini bukan berarti aku melarang kamu untuk berpikir positif. Jangan berpikir positif, kamu berpikir negatif aja. Bukan seperti itu maksudnya. Karena ada yang seperti ini, menyangkal emosi negatif yang dirasain. Berusaha untuk positif dan menghilangkan emosi negatifnya. Kayak, enggak kok, aku baik-baik saja. Padahal dalam hati itu sakit sekali, pengen nangis dan butuh bantuan untuk mengatasi masalah atau rasa sakit yang dia rasakan. Tapi dia, enggak, aku baik-baik saja. I'm fine, but it's not. Ibaratnya ketika sakit, kan kita harus ngomong ya, aku sakit, aku butuh bantuan untuk berobat ke dokter, misalnya seperti itu. Meskipun tidak usah diutarakan secara lisan, dirasakan kok kayaknya tubuh aku ada yang gak enak ya, kok rasanya agak kurang enak badan ya, aku harus berangkat ke dokter nih buat berobat. Ibaratnya seperti itu. Kalau positif dan menyangkal itu seperti ini, dia udah lemes, dia udah pusing, dia udah menunjukkan gejala-gejala yang sakit, namun dia masih memaksakan diri untuk nggak kok, aku baik-baik saja, padahal kondisinya udah letoy, kondisinya udah mau ambruk kayak gitu. Itu maksudnya yang tidak boleh. Karena ketika itu dilakukan, tujuannya pengen untuk menghilangkan rasa sakit, tapi justru akan menambah rasa sakitnya. Kamu kalau lagi sakit, dipaksa buat beraktivitas, udah bener-bener sakit, pusing banget, butuh istirahat, tapi dipaksa buat beraktivitas, dan tidak kamu berobat ke dokter, tidak kamu coba untuk periksa ke dokter, yang terjadi kepada tubuh kamu apa? Makin sakit, makin ambruk, kan gitu ya. Jadi yang perlu dilakuin apa? Berobat. Aku sakit, aku harus berobat, aku harus istirahat, aku harus makan yang cukup, aku harus istirahat yang cukup, aku harus minum obat, gitu kan. Sehingga kondisi badan akan lebih baik. Gitu juga dengan diri kita, emosi kita. Ketika terluka, kita mencoba untuk mengatasinya dengan mengakui dulu, dengan menerima dan mengakui dulu. Aku rasa ada luka hati yang harus disembuhkan. Aku rasa aku marah dengan kondisi seperti ini, jadi gimana penyelesaiannya ya kira-kira ya? Jika diri kita merasa tidak mampu untuk menyelesaikannya, minta bantuan sama orang lain atau bantuan psikolog misalnya. Seperti itu untuk dibantu gimana cara menyelesaikan problem perasaan yang aku rasakan ini. Seperti itu. Mencintai diri sendiri itu dimulai dari hal ini juga. Di episode sebelumnya, mencintai diri sendiri adalah dimulai dari kebiasaan-kebiasaan baik setiap hari dengan merawat diri kita. Memulai dari menganggap diri penting, kemudian selanjutnya membuktikan dengan kebiasaan sehari-hari dalam tindakan sehari-hari, merawat diri kita, memberi diri kita makan yang cukup, mengizinkan dia untuk istirahat yang cukup, kemudian memberikan apresiasi kepada diri, mencari bantuan ketika membutuhkan. Contoh merawat itu juga kan ketika sakit juga mengobati gitu ya. Nah di episode ini juga sama, ketika kita terluka, kita menerima luka itu dan berusaha untuk mengatasi luka itu. Dengan mengakuinya terlebih dahulu dan menerima lukanya. Berusaha untuk menyangkal, berusaha untuk melupakan rasa sakit yang dirasakan itu tidak akan menyembuhkan apa-apa, tapi bisa malah menambah rasa sakit itu sendiri. Jadi disembuhkan dengan cara diakui, kemudian mencari bantuan jika kamu memerlukannya untuk mengatasi problem yang kamu punya.
karena itu adalah sebuah paket untuk mencintai diri sendiri. Step selanjutnya untuk mencintai diri sendiri, karena emosi kita bukan cuma satu yang isinya senang aja, namun juga kita dalam hidup ini ada stresor, ada tekanan-tekanan tertentu. Tujuannya datang bukan untuk melukai dan juga menyiksa diri kita, tapi tujuannya adalah untuk membuat kita tumbuh dan belajar, mengizinkan diri kita untuk lebih tumbuh lagi daripada sebelumnya. Kalau kita ada rasa sakit, kita ada rasa sedih, itu kita jadi ada sinyal buat selanjutnya kita berhati-hati, selanjutnya lebih waspada, sehingga kita lebih aman selanjutnya, kayak gitu kan ya. Orang yang tidak pernah kecewa dalam kehidupannya, di salah satu buku Mark Manson, sebuah seni bersikap bodoh amat, ada salah satu di chapternya tentang penderitaan, bahwa penderitaan itu kadang-kala diperlukan untuk membuat orang lebih bisa menikmati kebahagiaan dalam kehidupannya. Tergantung dari kita sendiri mendefinisikan tekanan atau ujian hidup yang kita punya itu sebagai apa, mendefinisikan luka yang kita rasakan saat ini itu untuk apa hadirnya. Kalau kita menggunakan definisi luka sebagai cara untuk membuat kita tumbuh selanjutnya, insya Allah itu akan membuat kita lebih enak menikmatinya dan lebih bisa enjoy kehidupan kita. Namun jika sebaliknya menganggap luka itu sebagai penghancur dan sebagainya, bagaimana kita bersikap itu juga tergantung dari bagaimana definisi kita. Jika kamu ada sesuatu yang mengganggu perasaan, jangan sungkan buat cerita. Kamu bisa DM ke Instagram yang aku sudah letakkan linknya di description box. Dan juga yuk gabung komunitas Love Yourself. Di situ kita akan sharing gimana lebih mengenali diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan sebagai reminder kepada diri kita untuk mendukung kita dalam mencintai diri sendiri biar bisa lebih menikmati kehidupan ini. Gitu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan membantu. Bersama aku Devi Puslita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.